Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Guru. Semoga kalian bersama keluarga pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan marilah anak-anak pada pembelajaran pada pagi hari ini kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan lanjut tematik kita tentang gangguan pernapasan ya. Apa itu gangguan pernapasan? Gangguan pernapasan adalah penyakit atau gangguan yang terdapat pada alat pernapasan sehingga menyebabkan pernapasan kita menjadi terganggu. Nah, anak, gangguan pernapasan bisa disebabkan karena adanya 3 faktor. Yang pertama adalah faktor fisik. Nah, faktor fisik itu faktor yang terdapat pada tubuh kita. Sebagai contoh, seorang bayi yang dilahirkan prematur itu belum waktunya sudah lahir. Jadi belum ada 9 bulan sudah lahir sehingga organ pernapasannya belum siap betul, sehingga ini akan mengganggu pada sistem pernapasannya. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor penyakit. Nah, faktor penyakit contohnya apa? Influenza, asma, bronkitis, emfisema, kanker paru-paru, TBC dan sebagainya. Ada juga TBC ya anak-anak ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini bisa disebabkan karena lingkungan kotor, asap kendaraan, asap rokok, dan lain-lain. Lingkungan kotor, sampah berserakan di mana-mana, bangkai berada di mana-mana, bau busuk, dan sebagainya. Ini tentu akan sangat mengganggu pernapasan kita yang berasal dari lingkungan. Oke, anak-anak, sekarang penyakit-penyakit pada sistem pernapasan akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah emfisema. Nah, apa itu emfisema? Emfisema itu paru-parunya mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru. Paru-paru mengalami kemasukan udara, ya, kemasukan udara yang berlebih. Nah, sehingga akan mengalami pembengkakan. Kemudian dilanjut, yang kedua adalah penyakitnya kanker paru-paru. Nah, penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya karena sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Nah, penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Jadi, kebiasaan merokok ini tidak baik. Merokok ini ada 2 istilah, perokok aktif dan perokok pasif. Ya, jadi kalau orang yang merokok menghisap rokok langsung itu dinamakan perokok aktif. Sedangkan orang yang tidak merokok tetapi karena berada di lingkungan perokok, maka dia bisa menghirup asap rokoknya. Lah, ini disebut dengan perokok pasif. Jadi kedua-duanya sangat berbahaya terhadap pertumbuhan atau terhadap kesehatan paru-paru atau organ pernapasan kita. Oke, penyakit yang keempat adalah asma. Nah, pada asma ini terdapat penyumbatan saluran pernapasan ya, sehingga udara sulit untuk masuk ke dalam paru-paru. Nah, pada penyakit asma ini ada 2 gejala, yakni gejala yang masih ringan, diantaranya yang pertama batuk terutama pada malam hari, kemudian sesak nafas berbunyi ya, kalau bernafas nafasnya bunyi ngik ngik ngik. Nah, seperti itu ya. Kemudian rasa berat di dadanya rasanya berat kayak penuh ya, sehingga untuk bernapas sesek. Yang kelima, dahak sulit keluar. Nah, dahak ini yang tidak bisa keluar ini akan menyumbat saluran pernapasan sehingga keluar masuknya udara pernapasan itu
akan sangat sulit, maka sesek pernapasannya. Kemudian pada gejala yang sudah berat, yang pertama adalah serangan batuk yang hebat, batuknya sampai gigil itu ya. Kemudian yang kedua, sesak nafas yang berat. Kemudian nafas tersengal-sengal. Zoonosis atau kulit kebiruan dimulai dari sekitar mulut, ini kalau sudah parah ya. Kemudian sulit tidur dan kesadarannya juga menurun. Jadi kurang konsentrasi juga. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, sesak nafas, itu segera dilarikan ke rumah sakit atau klinik terdekat, nanti akan mendapatkan pengasapan ya. Jadi diasap itu nanti melalui hidung akan masuk ke dalam saluran pernapasan sehingga akan mengencerkan dahak-dahak ini. Nah, saluran pernapasan menjadi lebar lagi sehingga seseknya akan hilang. Berikutnya adalah penyakit influenza atau flu. Nah, influenza atau flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Nah, anak-anak, virus influenza ini sangat cepat dalam penularannya karena hanya melewati udara. Jadi kita berada dekat dengan orang yang influenza, ketika itu pula kita akan mudah tertular. Maka ketika kita itu batuk, ketika wahing, siapapun ya bersin-bersin, itu harus ditutup agar apa? Agar virusnya itu tidak terbang, tidak menular ke orang lain. Kemudian hati-hati kalau kita berada dekat dengan orang yang sedang influenza. Ini tanda-tandanya apa influenza? Batuk, pilek, demam, dan sebagainya ya. Jadi bersin-bersin ya, ini pada saat bersin ini wah virusnya ribuan virus akan keluar dan akan menular pada orang lain, sehingga kita lebih aman meskipun bukan masa COVID-19 pun kita lebih aman memakai masker. Nah, berikutnya anak-anak, nah tugas kalian hari ini yaitu di LKS tema 2 subtema 2 halaman 37. Ayo berlatih ya, nomor 1 sampai dengan 5 ditulis di buku tulis saja, jangan di LKS-nya karena terlalu sempit, nanti untet-untetan guru tidak bisa baca nanti ya. Oke, kita lanjut pembelajaran kita. Nah, memelihara kesehatan organ pernapasan ya. Coba anak-anak sekarang buka buku siswa kalian tema 2 ya, halaman 92. Di situ terdapat 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya ya. Yang pertama adalah kabut asap. Kemudian yang kabut asap bisa disebabkan adanya partikel halus, kemudian ozon atau O3, sulfur dioksida atau SO2, karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida ini berasal dari asap kendaraan bermotor ya. Jadi motor atau kendaraan bermotor, mobil ya, yang ketika digas keluar asapnya hitam, itu sangat berbahaya ya. Itu yang disebut dengan karbon monoksida. Maka untuk melindungi organ pernapasan kita memakai masker lagi. Nah, berikutnya adalah nitrogen oksida atau NO2. Nah, sekarang kabut asap dapat mengganggu kesehatan semua orang, bahkan orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan. Anak-anak dan balita, kabut asap dapat membahayakan jiwa. Berikutnya kita lanjut. Nah, agar organ pernapasan kita itu apa toh? Ya mulai dari hidung, faring, laring, batang tenggorokan, bronkus, bronkiolus itu cabangnya, kemudian alveolus ini menjadi sehat, maka kita harus rajin untuk menjaga kesehatan organ pernapasan kita. Apa yang pertama? Nah, contohnya ini melindungi dari kabut, dari asap yang biasanya itu asap disebabkan kebakaran hutan, kemudian membakar sampah yang banyak dan sebagainya.
Nah, kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Kemudian yang kedua, kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Kemudian yang ketiga, kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru-paru kronis lainnya seperti bronkitis kronik ya. Bronkitis ini yang diserang bronkusnya ya, cabang dari batang tenggorokan itu ya. Untuk ke paru-parunya itu menyempit ya, bronkitis. Berikutnya, kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru-paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah serta mengalami kesulitan bernapas. Kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak ini mengalami bisa membahayakan jiwanya. Nah, sekarang bagaimana kita melindungi diri kita dari kabut asap? Yang pertama, hindari dan kurangi aktivitas di luar rumah atau di luar gedung. Yang kedua, selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Pakailah masker dengan benar untuk menutup hidung dan mulut. Jadi masker tidak diletakkan di batuk. Nah, kadang-kadang ada masker diletakkan di batuk, masker hanya mulutnya saja, tapi hidungnya tidak. Nah, itu pemakaian yang salah. Kemudian minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Berikutnya, segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lainnya. Kemudian berikutnya, segera lakukan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS ya. Seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengkonsumsi buah, jangan dekat dengan orang yang merokok, dan sebagainya. Juga usahakan istirahat yang cukup. Nah, kemudian upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung, sehingga kalau di luar rumah ada yang bakar sampah dan sebagainya, maka cepat-cepat tutup pintu dan jendela agar asap tidak masuk ke dalam rumah karena itu berbahaya bagi pernapasan. Berikutnya, tempat penampungan air minum dan makanan harus tertutup ya agar tidak terkontaminasi dengan virus. Nah, berikutnya, buah-buahan dan sayur-sayuran juga dicuci bersih sebelum dikonsumsi agar tidak tertempel virus dan bakteri. Nah, sekarang cara memelihara organ pernapasan. Nah, yang pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan dengan cara apa? Makan makanan bergizi, berolahraga teratur, istirahat cukup, dan posisi tidur benar ya, atau miring ke kanan dan jangan telungkup. Yang nomor 2, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan ya. Di antaranya apa? Tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok. Jadi jangan merokok, tapi jangan juga dekat-dekat dengan orang yang merokok. Kemudian menggunakan masker saat berada di lingkungan luar. Mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin. Menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir. Nah, berikutnya yang ketiga yaitu dengan cara merawat organ pernapasan, yaitu dengan membersihkan rongga hidung secara teratur ya, karena rongga hidung terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring udara kotor. Kotorannya itu nempel pada rambut-rambut itu, maka harus sering-sering dibersihkan rongga hidungnya.
Berikutnya, memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Ya, cara merawat berikutnya yang nomor 4 adalah menjaga kesehatan lingkungan sekitar, yaitu ventilasi yang cukup, menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu, membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam tumbuhan hijau, kemudian mencegah ruangan lembab sehingga harus banyak ventilasi udaranya agar tidak lembab. Nah, berikutnya. Nah, selesai anak-anak, ternyata sekian. Semangat belajar, salam sehat, semoga selalu sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.